Menteri Hukum Republik Indonesia yang diwakili oleh Staf Khusus Bidang Media dan Komunikasi Kemenkumham. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ahmad Ali Fahmi. Yang saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia diwakili oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Bapak Nafrizal Manan SH. Terima kasih Pak Dirjen. Kepala BNN diwakili Direktur Hukum BNN Bapak Dr. Razid SH. Terima kasih Pak. Ketua LPSK diwakili oleh Ketua LPSK Bapak Mahyudin SH. Direktur Utama NTV diwakili Direktur Redaksi Bapak Abraham Silabang. Terima kasih nih Pak Abraham terima hadir. Demikian juga Bapak Direktur Utama Justice Training Center Bapak Adiansa Triwarman, Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia Prof. Dan Suara. Terima kasih nih Pak Rektor. Ketua Dewan Pembina Bradi Pak Julius Kejaldi dan Ketua Dewan Penasehat Pak Thomas Ambugolon. Terima kasih Pak Thomas. Demikian juga kepada Pak Dwi Ketua Harian Pradi, demikian juga Pak Sekjen Pak Herman Dulami, juga kepada Bendahara Nyala Wangsa, kemudian juga Pak Saud Usman, Komjen Dr. Saud Usman Nasution, Ketua Komisi Pengawas, terima kasih. Ketua Pusat Bantuan Hukum Pradi Bapak Swendra Asidor Huta Barat, Ketua Komite Advokat Indonesia atau yang Lawyers Committee yaitu Andra Rehat Pasaribu. Kemudian juga sini ada Ketua Dewan Kehormatan Daerah Pradi Bapak Rifai Kusuma Negara. Dan saya juga melihat di sini para wakil ketua umum yang hadir di sini juga, dan para kapolres Pradi, ada Pak Jutek Wongso, ada Profesor Firman Ngadibuan, ada saya juga ini Bostam, ada Pak Niko, ya, apalagi saya lihat nih teman-teman, ada Harlem, ada Jul Armain, ada Nixon, ada apa lagi nih, Pak Zulkifar ini dari Aceh nih, Ketua DPC Aceh nih. Terima kasih Ketua dari Aceh ini ya. Ada Nicholas Majuta, Prof. Ada lagi yang apa lagi nih ya, Pak. Ada Hakim. Wah ini kalau dia ngomong kita salah besar nih. Apa lagi Pak siapa nih Tangerang nih? Lupa saya ini. Siapa yang terlihat tadi, ada Anita, Wakil Bendahara, ya, ada Ibu Sri, ada Ren, semua orang, ada Riri. Wah ini kalau sebut semua dihadir ya. Ya tidak saya sebut, mohon maaf ya, pokoknya semua saya sebut lah, ya, saya sapa semua ya. Saya senang sekali malam ini karena bisa bertemu di acara Halal Bihalal. Tadi saya sudah rencanakan sih saya mau bicara panjang lebar soal organisasi, soal politik, soal kenegaraan, tapi kalau sampai di sini saya lihat temanya, ini temanya soal halal bihalal, maaf memaafkan gitu. Jadi saya pikir saya tidak panjang-panjang dan terlalu berat-berat, saya hanya mengucapkan aja bahwa halal bihalal ini adalah suatu warisan ya yang luar biasa
terutama buat umat Islam, karena dengan halal bihalal ini adalah acara yang betul-betul melekat bagi bangsa Indonesia, yang terus-menerus diturunkan kepada kita, yang melekat di dalamnya adalah rasa saling memaafkan, terutama ketika kita sudah melakukan puasa Ramadan dan kemudian kita merayakan Idul Fitri. Nah, dalam suasana seperti itu, selesai itu semuanya, maka kita berkumpul di sini untuk saling memaafkan satu sama lain di antara sama kita. Jadi ini adalah suatu tradisi yang sangat luar biasa, ya, luar biasa sekali saya kira. Jadi saya juga atas nama Ketua Umum BPM Peradi, atas nama Peradi maupun secara pribadi, pertama-tama mohon maaf kepada semua hadirin yang ada di sini atas semua salah yang mungkin saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita semua dan seluruh keluarga kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan Peradi juga selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan dalam Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, memang di dalam dunia profesi advokat pasti kita selalu mungkin sering berbenturan satu sama lain, karena memang nature kita sendiri, nature kita sebagai advokat sudah sedemikian rupa. Kita sudah ditakdirkan untuk selalu berbeda pendapat antara klien mewakili klien kita dengan lawan kita. Tetapi yang luar biasa, meskipun setiap kali kita bangun tidur mewakili klien melawan orang lain di pengadilan maupun di luar pengadilan, hampir tidak pernah kita bermusuhan dengan lawan kita, walaupun tiap kali bertengkar di pengadilan. Ini nature yang luar biasa yang berjalan tepat. Bahkan orang bisa melihat mungkin udah ribut di TV, ribut di mana-mana, tapi besoknya mereka berdua duduk di kedai kopi atau di restoran bersama-sama. Nah, ini nature yang khas sekali bagi dunia advokat. Kalau dunia politisi mungkin juga seperti itu, tapi beda. Karena jelas kita tahu bahwa politisi tentunya politik tujuannya itu adalah kepentingan, dan itu adalah sah diatur dalam aturan mereka, karena suatu partai didirikan itu kan untuk mencapai suatu kepentingan yang diatur bersama. Tapi dalam proses advokat kita ini bertindak memihak dengan klien kita sendiri. Jadi itulah mungkin yang perlu kita pelihara terus. Jangan sampai kita terjebak, meskipun kita tiap hari kita berbeda pendapat dengan orang lain, dengan lawan perkara kita, jangan sampai kita bermusuhan. Dan kita harus selalu menyadari bahwa kita ini adalah mewakili kepentingan klien. Kita tidak pernah berperkara dengan lawan perkara kita. Yang berperkara itu adalah klien kita dengan lawan kita. Itu pun klien kita selalu upayakan untuk melakukan mediasi perdamaian. Nah, oleh karena itulah apa yang terjadi dalam malam ini merupakan satu berkat yang luar biasa buat kita semua. Mudah-mudahan dengan rasa persaudaraan di antara kita itu bisa selalu terjalin di antara para advokat, khususnya advokat Peradi. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, dan saya juga mungkin saya nggak tahu teman-teman yakin dan percaya nggak dengan selalu saya katakan. Untuk semuanya teman-teman semuanya, saya nggak punya musuh lagi di dunia ini. Mungkin teman-teman juga heran, soal Andi Mahoto ini katanya. Tapi sungguh-sungguh, saya tidak pernah merasa ada satu musuh pun di dunia ini sekarang. Orang mungkin bisa menganggap saya musuhnya, orang mungkin bisa menganggap saya lawannya, atau mungkin orang mungkin membenci saya. Tapi saya tidak pernah lagi membenci mereka dan tidak pernah memusuhi mereka. Kadang-kadang sekitar saya, keluarga saya, lain juga kadang-kadang jengkel sama saya. Oh, kamu sudah digituin kok masih tetap aja sama. Saya bilang enggak. Ternyata teman-teman semuanya enak
enak sekali hidup dengan cara itu. Tidurnya nyenyak. Coba deh. Tidak berarti bahwa musuh kita tidak akan ada. Tapi kita memutuskan tidak mau lagi bermusuhan dan tidak menganggap ada satu musuh pun. Dan teman-teman juga lihat mungkin di Pradi. Teman-teman sendiri kadang-kadang jengkel sama saya. Pak Otto ini sudah digini itu masih tetap baik katanya. Tapi betul-betul itu nikmat buat saya. Tadi saya sudah data di sini surat Al-Fatihah ya, beberapa yang diantumkan sebenarnya, tapi saya pikir saya nggak usah bacakan. Tapi saya baca semua itu. Isinya juga semuanya adalah rasa memaafkan. Jadi sama ya. Karena walaupun saya Nasrani, saya baca di Al-Quran juga, semua juga adalah isinya adalah bagaimana saling memaafkan. Dan itu nikmat sekali buat kita semuanya. Jadi makanya saya katakan tadi, saya putuskan ya bicara yang baik, bahwa ternyata halal bihalal ini sungguh-sungguh harus kita pelihara. Ya, kita harus pelihara. Dan mudah-mudahan dengan hari ini kita di dalam kehidupan kita sehari jangan sampai lagi kita berpikir memusuhi teman-teman. Apalagi dalam suatu kasus perkara, jangan membenci, jangan anggap musuh. Ya, kalau sampai di luar kita bisa putuskan untuk tidak ada musuh, pasti di keluarga juga pasti kita putuskan tidak ada musuh. Mungkin saya sudah membenci juga, bisa juga tidak suka mungkin ya bisa. Tapi kita membenci begini. Kalau kita tidak merasa bahwa tidak musuh, ya benar. Tapi kalau daripada kita membenci, mendingan ya kita ambil jalan yang berbeda. Tapi jangan memusuhi, jangan memusuhi supaya tidurnya enak. Nah teman-teman semuanya di sini, saya juga sampaikan, kita tadi lihat Rilen, ketua panitia tadi yang berpidato, dia itu Nasrani, dia bukan orang Muslim. Tapi itulah kehebatan nurani yang kita sudah jalankan bersama. Kalau Natal juga, waktu saya membentuk panitia, itu tertentu dari Muslim, sudah langsung bilang ini si Anu aja, dia nggak tunjuk orang Kristen, dia tunjuk orang Muslim. Dan itu kejadian Natal. Di sini juga kemarin nih Herman, presiden kita ini, katanya siapa ketua panitia di halal bihalal, semua bilang langsung Rilen katanya. Nah, tapi ini mana sana? Ini nggak jatuh langsung. Terus terang aja, hati saya bergetar. Saya bangga sekali dengan Pradi di situ. Dan dari dulu tidak ada perbedaan-perbedaan di Pradi. Jadi saya yakin percaya Pradi bisa contoh buat negara kita ini. Contoh luar biasa. Tak ada. Dan kita tidak pernah membicarakan hal-hal yang bersifat itu pun di Pradi. Itu niat Pak saya. Tidak pernah membicarakan hal perbedaan agama di Pradi. Selama Pradi berdiri berapa tahun. Tidak pernah. Dan dirasa pun di hati pun tidak pernah berpikir milih orang itu gara-gara ini agama ada, agama ini tidak ada. Semua di sini ada teman-teman kita semua. Rasanya seperti itu. Nah itulah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada semua anggota dan pengurus Pradi yang ada di sini maupun yang ada di seluruh Indonesia. Saya merasakan itu terjadi di anggota Pradi di seluruh Indonesia, hampir 70.000 anggota. Dan juga saya rasakan di pengurus-pengurus Pradi, di PDPC pun saya ke daerah juga, saya rasakan hal seperti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga rasa persaudaraan seperti ini, keharmonisan yang luar biasa seperti ini, meskipun ini kelihatan yang sangat lebih simple, tapi sungguh-sungguh ini adalah fondasi daripada bernegara, fondasi daripada berbangsa, fondasi daripada berorganisasi, dan fondasi daripada menjalankan suatu tugas-tugas, baik tugas profesi maupun tugas-tugas dalam kenegaraan. Itulah saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan tetap kita bersaudara dan tetap kita saling memaafkan satu sama lain. Terima kasih. Salam hormat saya semuanya. Terima kasih semuanya. Kami
mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Pradi se-Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan-Esa. Terima kasih banyak, Prof. Arah kanan panggung, di belakang panggung, di atas panggung. Baik, ini adalah wajah-wajah Bapak press conference dulu, habis itu balik. Ntar dadakan, nggak tahu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sini aja. bagaimana kameramen sudah Ada orang situ. proporsional untuk kita ambil Abang sini aja gambar? buat kontak. Wait. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boleh tangan semua mengepalkan di depan dada. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mungkin kita ada yel-yel, Prof, silakan. Video. Kita yel-yel, Pradi seperti biasa, jaya 3 kali berturut-turut. Jaya 2 kali, 3. Pradi! Ini pengen dibutuh terus, gede bangun. Bagaimana? Baik. Ini sedang namanya Halim Bihalan itu betul-betul hari ini saya rasakan betul nih rasa persaudaraan ya, karena dari beberapa cabang datang semua ini, ada yang dari Aceh, ada dari Bali, ada dari Singkawang, ada dari Pekanbaru, dari Serdang, dari Pekanbaru, ada banyak sekali dari ya. Saya hampir banyak sekali cabangnya lah, ya semua, tapi cukup banyak cabang-cabangnya yang datang. Jadi itulah tadi saya katakan bahwa biasanya kalau hal-hal ini kan masih ada kita bicara organisasi juga dan sebagainya, tapi kali ini kita betul-betul kali kita nggak bicara tentang hal yang sulit, kita betul-betul tadi bersama silaturahmi dan seperti Anda lihat tadi bahwa bagaimana suasana berjalan dengan ramah sekali, seperti tradisi ya, yang sudah berjalan di Pradi ini betul-betul toleransi beragama itu luar biasa. Dan seperti hari ini halal bihalal, ketua panitianya itu adalah orang Nasrani, Muslim. Tapi kalau ada Natal itu orang Muslim. Jadi betul-betul saya rasakan itu dari hati yang paling dalam. Dan ini sudah kami lakukan berpuluh tahun sejak berdirinya Pradi. Banyak kali kiranya 20 tahun. Jadi konsisten terus. 18 tahun sudah 17 tahun lebih ya. Ya 17 tahun lebih kita lakukan. Milen juga ini sudah pulang dari Belanda, terbang malam-malam hanya untuk mengejar acara ini. Terima kasih Milen ya. Jadi itu saya kira ya. Emang kebersamaan itu penting ya Prof ya gitu. Oh, iya, Meskipun karena seperti saya katakan bahwa advokat itu kan setiap hari nature-nya itu dia sudah berbeda pendapat terus setiap orang. Bahkan kadang-kadang sampai bertengkar katanya. Tetapi meski demikian tidak boleh bermusuhan, gitu ya. Tidak ada boleh bermusuhan di antara para advokat. Beda pendapat, oke. Karena bayangin aja kalau 1000 klien saya masa musuh saya jadi 1000, ya kan nggak mungkin dong. 1000 klien, 1000 lawan, nggak mungkin. Apa jadi musuh? Mungkin. Jadi 1000 klien, 1000 lawan, tapi juga jadi 2000 lawan gitu. Ya, jadi nggak bisa jadi musuh. Dan itu yang selalu kita lakukan. Jadi setiap tahun seperti ini juga, siapa tahu mungkin selama ini ada sedikit ya dengan lebih Arab kita saling memaafkan. Ya, ringan-ringan saja, tapi betul-betul mesra. Oke, Prof, mungkin menjaga silaturahmi antar para advokat, apalagi kan ini tersebar di seluruh Indonesia ya Pradi ya. Mungkin seperti apa sih Prof? Bagaimana? Menjalin silaturahmi antar anggota dari Pradi sendiri, apalagi kan ini tersebar di seluruh Indonesia juga ya Prof? Ya, jadi bukan hanya cabang, karena ini dalam hal bihala DPR, maka kita undang juga beberapa cabang, dan ternyata beberapa cabang itu berkenan datang.
ya, jadi kita bisa satu frame. Dan ada juga beberapa yang menyempatkan diri tadi, kita sempat sebentar membicarakan tentang apa yang terjadi di cabang, tapi hanya dikit-dikit aja kan. Yang sifatnya organisasi kita coba kita bicarakan di hari ini. Kita betul-betul pure bagaimana menjalin silaturahmi di antara para advokat, ya. Nah, karena ini kelihatannya kan saya bilang ini kan kelihatannya sederhana, orang berpikir yang ngomongin nggak berisik gitu, salah. Justru ini fundamental daripada setiap organisasi dan perjuangan. Ini fundamental di dalam berbangsa dan bernegara. Rasa saling memaafkan, persaudaraan, silaturahmi. Kalau itu bisa terwujud, yang lainnya itu gampang. Karena semua ini orang pintar semua ini, doktor, profesor, semua udah pintar-pintar. Tapi soal persaudaraan, silaturahmi, ya itu terus terang aja harus tetap pupuk dibina jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Prof, apa ya tadi selain halal bihalal biasanya pada maksudnya momen apa lagi gitu? Apakah ada momen lain mungkin pas apa gitu mengumpul? Ya, tadi memang kita di ruang VIP tadi sebelum acara dimulai, pastilah kita ini. Tapi saya cuma katakan tadi mereka kalau bisa ada apa yang berat-berat, organisasi kita akan bicarakan sini. Jadi enteng-enteng aja, karena saya bilang ini kekuatannya. Nah besok kalau kita ada urusan ya kita bisa bicara, ya kan? Atau kita kan juga tersedia terbuka 24 jam, ya. Banyak betul kok ada satpamnya, ada semua di sini. Prof, boleh kalau tadi saya penting tadi Prof bilang saling memaafkan, ini membuat kunci sukses dan kunci hidup tentram Prof selama ini ya. Gimana Prof mengambil kata kunci saling memaafkan, tidak ada dendam? Iya, jadi saya sendiri saya rasakan ya. Kalau kita selalu menjalin kebersamaan, saling memaafkan, ya nggak perlu orang lain minta maaf. Ya kan? Tapi kita sendiri sudah langsung memaafkan sehingga kita tidak punya musuh. Jadi saya sungguh berani mengatakan bahwa saya tidak merasa ada musuh. Sekarang ini saya nggak pernah merasa ada musuh. Orang mungkin bisa aja menganggap kita musuh, nggak apa-apa, tapi saya nggak pernah. Orang mungkin benci kita, ya silakan aja, tapi kita nggak pernah. Berbeda bisa aja, tidak berarti harus tidak bersama pendapat kan? Boleh kita beda pendapat, tapi tidak boleh memusuhkan. Jadi ya seperti di pengadilan saya katakan tadi itu beda pendapat tidak apa-apa. Jadi saya terapkan dalam hidup saya. Kadang-kadang mereka jengkel ini sudah gini kok masih dibiarin, ini selalu ini boleh buktinya. Tapi saya betul-betul sudah merasakan bahwa teman hati nggak boleh ada. Dan enak sekali tidurnya. Jadi saya malam itu nggak mikir apa-apa, nggak ada musuh, ya, nggak ada musuh. Nah, kalau ini bisa berhasil di tubuh Pradi pasti bisa disebarkan kepada keluarga masing-masing, besar lagi kepada masyarakat masing-masing. Dan itu berbangsa dan negara, ya kita akan damai. Saya kira ini yang paling mendasar. Cuman enak sekali, gitu. Jadi saya kira makanya waktu kebersamaan seperti ini betul-betul kita bisa aman.